Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Suradi Om Choer. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hits banget dan pastinya udah sering banget kalian dengar, yaitu kecerdasan artifisial atau AI. Kalian pasti pernah kan ngobrol sama Google Assistant atau ketawa ketiwi sama balasan chatbot yang absurd? Nah, itu semua adalah contoh kecil dari kecerdasan artifisial yang ternyata udah banyak banget ngebantu kehidupan kita sehari-hari loh. Penasaran kan? Kerja itu apa sih? Gimana cara kerja? Dan apa sih fitnya buat kita? Tenang, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang kecerdasan artifisial. Maksudnya tonton tuh video untuk fit problem ya. Jadi gini teman-teman, kecerdasan artifisial atau AI itu sebenarnya adalah teknologi yang bikin mesin bisa berpikir dan belajar kayak manusia. Jadi mesin-mesin ini dikasih makanan berupa data, terus mereka berbelajar dari data itu untuk bisa ngelakuin tugas-tugas tertentu. Misalnya nih, kayak aplikasi streaming musik yang selalu ngasih rekomendasi lagu-lagu yang sesuai sama selera kita. Nah, itu adalah contoh AI yang udah belajar dari histori lagu-lagu yang sering kita putar. Atau kayak fitur autocorrect di keyboard smartphone kita. Itu juga AI guys. Dia udah belajar dari kebiasaan kita ngetik dan bisa memprediksi kata apa yang mau kita tulis, bahkan ketika kita typo sekalipun. Keren banget kan? Nah, AI ini terus berkembang loh. Dan sekarang udah banyak banget diaplikasikan di berbagai bidang. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, hiburan, dan masih banyak lagi. Pokoknya, AI ini lagi happening banget deh. Dan diprediksi bakal makin canggih di masa depan. Gimana, udah mulai kebayangkan serunya belajar tentang kecerdasan artifisial? Nah, biar makin seru, kita bahas contoh-contoh perangkat AI yang sering kita temui sehari-hari. Yuk! Teman-teman, sadar nggak sih kalau kita ini sebenarnya udah dikelilingi sama perangkat-perangkat AI? Contoh simpelnya, Google Assistant yang ada di smartphone kita. Coba deh tanya dia tentang cuaca hari ini atau suruh dia nyetelin lagu favorit. Nah, itu adalah contoh AI yang udah dilatih buat ngerti bahasa manusia dan ngelakuin perintah kita. Selain Google Assistant, ada juga Siri yang jadi asisten virtual di iPhone. Fungsinya mirip-mirip lah sama Google Assistant, yaitu buat bantu kita ngelakuin berbagai hal dengan lebih mudah. Nah, kalau yang suka nulis atau bikin konten pasti udah nggak asing lagi sama ChatGPT. AI yang satu ini lagi hits banget karena bisa diajak ngobrol, bahkan dimintain tolong buat bikinin draft tulisan loh. Terus, pernah nggak sih kalian foto pakai smartphone, terus tiba-tiba muncul kotak yang ngebingkai wajah? Nah, itu adalah contoh AI yang namanya face detection. Teknologi ini juga udah banyak dipakai di sistem keamanan loh. Misalnya, buat buka kunci smartphone pakai wajah atau buat verifikasi identitas di bandara. Canggih kan? Satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan yaitu chatbot. Pernah kan ngobrol sama customer service online tapi kayaknya responnya cepet banget dan bahasanya baku banget? Nah, bisa jadi itu adalah chatbot guys. AI yang satu ini memang didesain berjawab pertanyaan berbimbing dan informasi inspirasi. Teman-teman, AI itu bukan cuma sekedar teknologi canggih, tapi udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari loh. Gak percaya? Coba deh kita bahas satu persatu. Pertama, asisten virtual. Kayak yang udah kita bahas tadi, Google Assistant, Siri, atau Alexa, itu semua adalah contoh AI yang ngebantu kita ngelakuin berbagai hal dengan lebih mudah dan cepat. Mulai dari nyetel alarm, ngirim pesan, nelpon, sampai ngasih informasi tentang lalu lintas, semua bisa dilakuin cuma dengan perintah suara. Praktis banget kan? Kedua, e-commerce. Pernah nggak sih lagi browsing-browsing di toko online, terus tiba-tiba muncul rekomendasi produk yang sesuai sama keinginan kita? Nah, itu juga karena AI guys. Algoritma AI di e-commerce bisa mempelajari histori pembelian dan preferensi kita, terus ngasih rekomendasi produk yang kira-kira bakal kita suka. Ketiga, media sosial. Tahu nggak sih, kalau algoritma AI di media sosial itu canggih banget. Mereka bisa mempelajari kebiasaan kita dalam berinteraksi di media sosial, terus nampilin konten-konten yang relevan sama minat kita. Makanya jangan heran kalau timeline media sosial kita isinya itu-itu aja, karena algoritma AI-nya udah keburu kenal sama kita. Dan masih banyak lagi contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, AI ini diciptakan buat memudahkan hidup kita, guys.
Nah, teman-teman, setelah ngebahas tentang pemanfaatan AI di kehidupan sehari-hari, sekarang kita coba ngintip yuk. Kira-kira gimana sih peran AI di masa depan? Pertama, di bidang kesehatan. AI diprediksi bakal ngebantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat dan cepat. Bahkan, AI juga bisa dipakai buat nemuin obat baru dan terapi yang lebih efektif. Kedua, di bidang pertanian. AI bisa dipakai buat ngawasin kondisi tanah dan tanaman, ngatur sistem irigasi, bahkan memprediksi hasil panen. Keren banget kan? Ketiga, di bidang pendidikan. AI bisa dipakai buat personalisasi pembelajaran. Jadi setiap siswa bisa belajar sesuai sama kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Selain itu, AI juga bisa ngebantu guru dalam menilai tugas siswa dengan lebih objektif. Jadi nggak ada lagi cerita guru killer atau guru yang pilih kasih deh. Tentunya masih banyak lagi potensi AI di masa depan. Yang pasti, AI bakal terus berkembang dan ngasih dampak yang besar buat kehidupan manusia. Nah, buat kita, penting banget nih buat terus belajar dan beradaptasi sama perkembangan teknologi, termasuk AI. Biar kita nggak ketinggalan zaman dan bisa terus memanfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang kecerdasan artifisial atau AI. Gimana? Udah mulai paham kan? Intinya, AI ini adalah teknologi yang lagi berkembang pesat dan udah banyak ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari asisten virtual, e-commerce, media sosial, sampai ke bidang-bidang yang lebih kompleks kayak kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah wawasan kita tentang kecerdasan artifisial. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk video-video yang lain. Sampai jumpa di video ini.